Teman, pernahkah kita merasakan suasana hati ketika hati kita begitu panas, telinga kita jengah, mata kita begitu enggan, manakala kita tahu ada seseorang mendapatkan suatu kebaikan. Tangga kita, teman kita, rekan kerja, adik, saudara, atau siapapun. Saat itu kita merasa hati kita menjadi tidak tenang, tidak tentram, dan seolah-olah kita ingin bahwa harusnya dia tidak seperti itu. Harusnya dia tidak mendapatkan kebaikan seperti itu. Dan kadang menyalahkan pemberi kebaikan itu. Kenapa bukan aku saja ya Allah? Teman, saat itulah saatnya kita untuk memeriksa hati kita. Jangan-jangan kita sedang berada dalam satu keadaan hati kita berpenyakit yang dinamakan hasad. Hasad itu adalah iri, dengki, membenci kebaikan dari Allah kepada orang lain, bahkan sampai mendambakan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Teman, hasad ini dimulai dari sebuah kata iri. Iri yang terus-menerus berkelanjutan, yang akhirnya menimbulkan rasa dengki dalam jiwa, dalam hati kita. Ya, tentu iri itu ada juga iri yang positif. Sesuai dengan pendapat Asy-Syarqani bahwa iri ini dibagi menjadi dua. Iri yang baik, yaitu sebuah bentuk rasa iri kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, dan dari rasa iri itu kita berusaha untuk melakukan yang lebih baik, melakukan perbaikan diri. Namun ada iri yang tidak sehat, iri yang membuat kita marah, iri yang membuat kita ingin orang lain jatuh, iri yang membuat kita ingin agar orang lain mendapatkan kesulitan, agar orang lain tidak lagi mendapatkan kebaikan, agar kebaikan itu hilang dari orang lain. Iri ini yang jika kita tidak bisa mengobatinya, dia akan menjadi sebuah dengki dan akhirnya menjadi sebuah penyakit hati, yaitu hasad. Sungguh teramat bahayanya penyakit hasad ini. Bahkan dikatakan bahwa hasad ini bisa merusak hati sebagaimana api membakar kayu bakar. Penyakit hasad akan mendatangkan jiwa yang tidak tenang, menyebabkan penyakit raga, penyakit pada tubuh kita, membuat kita senantiasa berambisi untuk menghancurkan orang lain. Akhirnya kita kehilangan teman dan mungkin saja bisa menyakiti diri sendiri. Dan di atas itu, hasad yang parah bisa membuat kita kehilangan keimanan kita dan akhirnya merusak seluruh amal perbuatan kita. Banyak kisah bagaimana hasad itu begitu berbahaya, merusak pelakunya, merusak pengidapnya. Menurut Qurtubi, hasad ini adalah dosa yang dilakukan baik di langit dan di bumi. Kisah di langit, yakni ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa?
karena dia merasa bahwa dirinya lah yang lebih mulia. Karena ada perasaan hasad dalam dirinya, maka dia membangkang atas perintah Tuhannya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia mau bersujud kepada Adam. Dan kita bisa melihat bagaimana akhirnya Allah menghukum iblis. Kisah hasad yang terjadi di bumi adalah kisah Qabil dan Habil. Bagaimana karena rasa iri, rasa dengki Qabil terhadap Habil, yang akhirnya membuat dia melakukan dosa lainnya. Atau kisah saudara Yusuf yang merasa iri dengki terhadap kasih sayang ayah kepada Yusuf. Padahal tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi karena ada rasa hasad, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang sangat Allah murkai. Begitu bahayanya hasad, sebuah penyakit yang bahkan bisa merusak amal perbuatan. Namun sungguh Allah itu Maha Rahim. Kasih sayangnya begitu luas kepada makhluknya. Setiap penyakit ada obatnya. Begitu pula untuk penyakit hasad ini. Jika kita sudah mulai menyadari bahwa kita tengah mengalami penyakit hasad, maka berbanyaklah bersyukur. Karena dengan bersyukur ini, hati kita akan menjadi ringan dan lebih tenang. Sandarkan hati kita hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Lalu, sering-seringlah kita mengingat kematian. Karena dengan kita sering mengingat kematian, hati kita akan menjadi lebih lembut. Sahabat, semoga kita semua dapat terhindar dari penyakit hasad.